Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki beberapa tradisi khas Lebaran yang hanya ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, mudik. Hal pertama yang muncul ketika Lebaran disebut adalah mudik. Mudik menjadi agenda wajib masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Muslim yang tinggal jauh di luar kampung halaman. Mudik dilakukan dengan tujuan agar dapat berkumpul dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Di urutan kedua ada ketupat dan opor ayam. Lebaran tak lengkap rasanya tanpa ketupat. Makanan khas Lebaran yang bahkan menjadi ikon khas Lebaran ini hampir selalu ada di setiap umat Muslim. Ketupat yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa ini biasanya selalu ditemani oleh opor ayam dan rendang daging sapi. Di urutan ketiga, bagi, angpau, dan THR. Yang paling ditunggu saat Lebaran tiba yakni tradisi THR dan bagi angpau. THR alias tunjangan hari raya adalah semacam bonus yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawannya atau sering disebut sebagai gaji ke-13. Tak hanya itu, keberadaan THR untuk karyawan ini sudah menjadi ketetapan pemerintah. Sedangkan tradisi bagi angpau ini biasanya dilakukan para orang tua atau sanak saudara yang telah bekerja dengan membagikan amplop kecil berisi uang lembaran yang masih baru kepada anak-anak. Biasanya nominalnya akan menyesuaikan anak dengan usia yang lebih tua, maka akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Di urutan keempat, halal bihalal dan sungkem. Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah berpuasa selama 1 bulan penuh. Karenanya, hari Idul Fitri merupakan hari perayaan bagi umat Islam. Tak hanya itu, Idul Fitri juga merupakan momen silaturahmi dengan keluarga dan kerabat, di mana pada tradisi halal bihalal setiap anggota keluarga akan saling memohon maaf pada anggota keluarga lain, juga pada para sahabat dan tetangga sekitar rumah. Di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, terdapat tradisi sungkem, di mana anggota keluarga yang berusia lebih muda akan baris dan memohon maaf dengan cara mencium tangan anggota keluarga yang lebih tua atau dituakan. Di urutan kelima, baju baru. Sebetulnya pada hari Lebaran kita tidak harus menggunakan baju baru. Cukup gunakan baju terbaik yang sudah kita miliki, bersih dan rapi. Namun tradisi ini berkembang sehingga hari raya Lebaran identik dengan baju baru. Maka tak heran bila pusat-pusat perbelanjaan akan begitu padat pengunjung mulai 2 minggu sebelum hari Lebaran tiba. Di urutan ke-6, kue khas Lebaran. Ada nastar, kastangle, sagu keju, kue lidah kucing, dan kue kering khas Lebaran lainnya. Paling tidak 1 dari 4 nama kue kering di atas akan kita temui di setiap rumah yang kita kunjungi. Tak hanya itu, di setiap rumah biasanya memiliki kue khas Lebaran yang berbeda dari rumah lainnya. Ada rumah yang menyajikan kolang-kaling, ada yang menyajikan rengginang, ada yang menyajikan bolu, dan lain-lain. Itulah mengapa biasanya tradisi berkunjung ke rumah-rumah untuk halal bihalal juga menjadi kesempatan untuk mencicipi kue khas Lebaran di masing-masing rumah yang dikunjungi. Yang terakhir ada takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tradisi mengumandangkan takbir pada malam sebelum hari raya alias takbiran biasanya dilakukan di masjid-masjid maupun arak-arakan keliling kampung. Dengan membawa beduk, tradisi ini dilakukan oleh para pria dewasa maupun para anak-anak. Hal ini dilakukan untuk meramaikan perayaan Lebaran.